Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Na 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 na. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Bila tak cukup harta untuk berbagi, tersenyumlah karena itu termasuk sedekah. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga esok nanti lebih baik dari hari ini. Mari kita hisap diri sendiri sebelum tiba hisap kita nanti. Sebagai introspeksi dalam menjaga diri, selalu hati-hati dalam menjaga hati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kita, siapa yang lebih baik amalnya. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga esok nanti lebih baik dari hari ini. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan semoga esok nanti lebih baik dari hari ini. Oh yeah. Alhamdulillah, bismillah, salawatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Kami IHAKI Nasid mengucapkan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di IHAKI Mencerahkan, hidup dengan cahaya dan lebih bermakna. Ya, insya Allah. Betul, insya Allah, amin. Ya, Kak Ustadz, jadi kita ini sekarang bersama IHAKI Nasid ingin menampilkan apa ya, sesi motivasi atau sesi sharing atau apa namanya ini, Kak Ustadz? Ini sesi ngobrol-ngobrol mencerahkan tipis. Ya, tipis mencerahkan. Tipis mencerahkan, ya betul. Tapi sebelumnya kita harus kenalin dulu dong. Oh iya. Supaya semua yang kangen-kangen ini ingat lagi. Iya. Sebelah kiri, sayap kiri. Yes. Halo, saya Ari. Ari siapa? Ari Widiawan namanya. Ari Widiawan. Ya. KTP-nya. KTP. Tapi nama panggung?
Nama marganya Ari Lingua. Oh, Marga Lingua. Ya. Marga Lingua. Marga Lingua. Iya. Nah, Ari Lingua. Iya. Ingat Lingua kan? Iya. Boleh dong sedikit Lingua dong. Ya, Sedikit, tampil sedikit. Ari. Ayo. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu. Selamanya bukan hanya angan yang kelamaan. Iya. Ari Lingua. Masih ingat kan? Masya Allah. Masih ingat lagunya dong. Lain. Ya. Ke kanan saya. Sayap kanan, Siapa sayap kanan? nama KTP Rida Farida, nama marganya Nama marga? Rida RSD. Rida Nah. Saya RSD. tengah-tengah. Tengah, Nah, RSD inget kan RSD pastilah inget. Iya. Kemarin baru aja reunian juga ya. Iya, Reunian. Nah, reunian. coba sedikit dong. Oh, ya. Ya. Lagunya Antara Kita. Oke. Antara kita masih ada getaran cinta. Antara kita masih ada impian indah yang tersisa. Aduh, alhamdulillah. Dari Trio Rasidi. Rasidi. Nah, kemudian ini nih Kang Dani. Kalau Kang Dani marganya apa? Ya, marganya Japajim. Dani Jabazat. Marganya. Boleh. Ya, Dani Japajim. Boleh dong. Ya, senang. Java Jive dong. Ya, Sedikit dulu. ini mudah-mudahan masih ingat nih. Setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Iya. Hai Dani Jabazat. Sayap kanan luar. Saya marga peniti. Marganya peniti. Oh ini. Keluarin Zaki lagunya peniti. dong. Ayo, Ya. peniti dong. Ya. 4 menit. Yang mana aja? Ya, ya. Ya, ya. Nah. Aku kecil. itu aja. Itu aja tuh. Itu peniti. Ya, jadi ya, Ya. lihat aja nanti YouTube-nya Ya. 4 peniti. Nah, itu ya, Kang Zaki. Nah, Ya. iya. Ya. Alhamdulillah. Tadi kita membawakan lagu ya Ihaki Nasid, judulnya Lebih Baik. Lebih baik. Ya. Nah, ini Ya. penting sekali kita bahas atau kita sampaikan bahwa kita semua pasti semua yang di sana juga ingin menjadi lebih baik setiap harinya. Betul, betul. Makanya tadi di liriknya disebutkan, jadikanlah hari ini lebih baik Dari hari kemarin. dan jadikanlah esok Lebih baik dari hari ini. Itu salah satu doa Ya. yang diajarkan Ya. Rasulullah SAW. Jadi artinya hidup kita teh harus dinamis, Kang Ustaz. Dinamis, Jangan menolak perubahan gitu. betul. Tapi perubahan yang Ya. lebih baik. Perubahan yang lebih baik. Jangan perubahan jadi yang dinamis yang jadi nggak baik kan repot. Ya, betul. Ikut-ikutan lah gitu Iya, ya. nah makanya ini juga dalam rangka tahun yang baru, Ya. tahun 2022, Ya. Kang Ari ya. Ini insya Allah bagaimana sekarang Nah. apa namanya? Kalau anak-anak muda tuh bilang targetnya Resolusi. Wah, sebenarnya 2022 apa? resolusi. resolusi. Ya, 2022. nah tapi Kang Ustaz, Ya. baiknya itu baik menurut siapa? Ini dia. Nah, coba. Kan gini ya, kalau kita melihat baik menurut kawan saya, baik Nah. menurut orang bijak, Nah. baik menurut ayah saya, baik menurut siapa sih yang paling baik? Nah, itu pengennya kan gitu. mah Nah, ada katanya jadi terstandar. Kalau kita ya tentu kita ada yang namanya tuntunan. Ya. Tuntunannya baik itu barometernya yang apa? Yang Allah ridho, yang i'tiba kepada Rasulullah SAW. Jadi yang Allah ridho itu yang Ya. seperti apa? Ya. Yang Ya. dicontohkan oleh Rasulullah itu yang seperti apa? Yang Ya. baik yang seperti itu contohnya. Ya. Jadi bukan baik menurut kita. Ya. Gitu. Ya. Karena bisa jadi kan
Baik menurut Kang Zaki, baik menurut Kang Dani, baik menurut saya jadi berbeda-beda. Ya. Katanya. Kalau baik menurut norma-norma atau peranata sosial gitu baik juga nggak maksudnya tuh? Selama itu tidak bertentangan gitu? Jadi gini, kan ada yang namanya etika. Ya. Tentu dia etika itu juga mengambil nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai moral yang baik yang ada di daerah tersebut. Gitu. Ya. Tetapi tentu kita harus lihat nilai etika di daerah yang satu bisa jadi berbeda dengan nilai etika di daerah yang kedua. Ya. Misalnya, Ya. Kang Jaki itu situ tuh ada jenggot. Kalau di Indonesia jenggot Kang Jaki dipegang-pegang sama Kang Dani, ditarik-tarik si Jaki, bisa jadi itu nggak sopan, nilainya tersinggung. Ketika informasi yang masuk, wah ini nggak sopan ya, nanti itu uyahan kan kalau bahasa Sunda kan gitu. Ya. Tiba-tiba dia bisa marah. Tapi kalau ini ada di Timur Tengah, di Arab, dipegang jenggot gini teh pun wah, Masya Allah, itu tuh sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan. Nah, jadi ini nilai. Oh iya. Ketika nilainya berbeda, nah ini jadi bisa jadi kan bertentangan. Jadi kalau yang nilai-nilai di sosial, di ukurannya orang itu semuanya itu relatif. Tetapi yang hak yang benar-benar kebaikan menurut ridho Allah mah itulah yang ini tuntunannya. Makanya absolut ya. iya. Absolut. Iya betul Kang Ari. Ada nilai-nilai yang memang kemudian ada nasnya, ada tuntunan dalam Al-Qur'an ya, dalam agama seperti ini dan lain-lain. Ini kebenaran-kebenaran absolut. Ya. Tapi ada juga yang kemudian bagaimana itu kita berijtihad, bersungguh-sungguh berupaya untuk mencari agar supaya tidak kemudian bertentangan, tidak melanggar, tetapi kemudian bisa kemudian bersama-sama mengambil kebaikan. Iya, Masya Allah, luar biasa ya pemirsa. Sudah nangkep belum barusan itu intisarinya yang dimaksud lebih baik itu apa gitu ya? Ini maksud mudah-mudahan sih bisa nyampe juga itu ya. Nah, tapi Kang Ustadz ya, ini nih kondisi sosial kemarin-kemarin ada yang hits banget, ini mah ada yang viral bahkan ya. Ada yang kira-kira ya maksudnya nah itu kembali lagi menurut ukuran manusia itu bahwa dia tuh sudah baik karena apa? Karena dia berada di ranah agama yang kira-kiranya memang sudah tahu tuh yang baik, yang baik, yang salah, yang benar, yang buruk, yang situ tuh sudah tahu. Tetapi pada gilirannya dia itu terpleset juga sampai bahkan sampai mencoreng lah istilahnya ya perilaku yang sangat buruk gitu, padahal dia itu sudah berada dalam yang dianggap sebagai ranah kebaikan gitu. Penyebabnya atau apanya itu gitu, apa itu yang menyebabkan manusia bisa seperti itu gitu Kang Ustadz? Nah gini ya, kan tentu kalau kita lihat al-insanu makhluk khata wan nisan ya, jadi manusia itu tempatnya lupa dan bersalah memang ya, jadi artinya memang manusia itu karena ada satu kelemahannya, dia itu sering lupa, makanya kita harus selalu bagaimana kita itu bermuhasabah, kita berzikir mengingat kebaikan-kebaikan dan lain-lain. Nah, ketika ada manusia yang kemudian tidak ada yang sempurna, seorang guru bisa saja melakukan kesalahan. Disitulah konsep tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi kita harus sering ingetin sesama, kepada kawan, kepada teman, bahkan kepada pemimpin, kepada semua, karena tawasau itu ya artinya bersama-sama, berjamaah, gotong royong lah, sama-sama saling ngingetin, bekerja sama, tawasau itu gitu. Sinergi. Jadi tawasau bil haq tuh saling ngingetin terhadap yang hak, yang benar. Nah, tetapi dalam mengingatkan juga harus ada tawasau bis sabr, harus sabar. Sabar itu dalam arti menahan dampak buruk yang akan muncul. Jadi kalau ngingetin, jangan sampai akhirnya dampak buruk yang muncul. Coba kalau ngingetin caranya salah. Ulah gitu manis ya. Gitu. Wah, sambil ngomong kasar. Atau sambil di sosmed mencaci, mencela. Ngingetin sesuatu yang benar tapi caranya dengan kemudian menyerang. Caranya merendahkan. Nah, inilah yang tidak islami. Gitu. Kenapa? Karena memang hal-hal yang seperti ini akan membuat masalah-masalah yang baru. Tetapi kita juga jangan suuzon cepet-cepet. Kayak zaman sekarang kan zaman banyak fitnah ya. Jadi tiba-tiba tuh ada di media, wah si ini begini. Padahal mah kita harus tabayun dulu, harus klarifikasi benar atau enggak.
Tabayun itu klarifikasi, tabayun itu konfirmasi, klarifikasi. Ya. Artinya sebetulnya bertabayun itu bagaimana sebetulnya check and recheck lah filosofinya. Check and recheck. Jadi dilihat dulu, dilihat Ya. dulu apa benar atau tidak. Ya. Karena kan ayat tabayun ini juga muncul karena ada seseorang yang perintahkan Rasulullah mengambil zakat, tiba-tiba dia itu pas mau ngambil nggak dilakukan, dia kemudian mempunyai asumsi sendiri bahwa mereka mah nggak mau ngasih zakat. Akhirnya orang ini bilang ke Rasul, mereka nggak mau ngasih zakat. Wah, kalau gitu perangi, nanti dulu kata Rasul. Bener nggak? Coba ditabayun gitu loh maksudnya. Itu dalam koreksi. Kemudian kita harus lihat, apalagi zaman sekarang, judul ya biasanya Kang Ari judulnya udah heboh. Budaya literasi Betul. kita kan tergolong rendah jadi. Iya. Ada berita-berita. Ini seorang ustadz di pesantren ini begini, padahal mah pertama dia bukan ustadz, yang kedua bukan pesantren. Nah, itu kan jadi masalah. Oh iya. Betul nggak? Iya. Ternyata kan kita harus paham, tidak semua yang muridnya tidur di sana atau berasrama itu kemudian disebut pesantren. Karena yang namanya pesantren harus ada kiainya, kemudian harus ada santrinya, harus ada wali santrinya, bagaimana pengkajian adab, akhlaknya, baca kitab, Iya, jadi ada silabus yang jelas gitu. Oh iya, nah ini dalam rangka tabayun ya, Kang Ustadz. Saya memang dengan itu ya ada satu kasus itu merasa sedih sebagai umat Islam gitu, merasa sangat kalau ini mah ada stigma gitu, merasa dipojokkan gitu ya, apalagi dalam kondisi saya yang masih belajar, ingin memperbaiki diri gitu, tetapi ada kasus seperti itu malah jadi seolah-olah saya berkecil hati, aduh gitu ya gimana. Tapi ternyata bahwa itu bukan pesantren. Jadi begini secara Kang Dani ya, begini ini buat semua juga ya, kawan-kawan yang semua ya. Begini, ketika ada seseorang itu kemudian melekat identitasnya, dia itu siapapun, polisi misalnya. Ya. Polisi tiba-tiba korupsi. Wah, polisi mah korupsi lah, jangan jadi polisi. Tidak semua polisi. Ini oknum yang mencoreng nama polisi. Nah, begitu pula yang namanya agama. Tiba-tiba, wah, orang Islam nih begini-begini. Belum tentu. Orang ini saja yang kemudian tidak Islami. Jadi jangan kemudian salahkan Islamnya. Karena agama Allah itu, agama Islam itu agama yang sempurna. Wah, jadi sebetulnya hanya kitanya saja nih. Kita ini kan sebetulnya ya kayak semua Teh Rida, semua kita ini kan sebetulnya duta di dalam kebaikan Islam itu, ambasador. Betul. Karena kita orang Muslim. Betul. Itu mah tadi Kang Ustadz mengutip sebuah ayat Kang Ustadz tadi di itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Betul. Gitu. Waduh, ya. Ini Kang Dani ini kan ini calon ustadz ini Kang. Enggak, saya mah pemerhati amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mah pemerhati sosial yang tentu saja hubungannya sama saya lagi belajar ingin memperbaiki diri, tentu saja hubungannya sama itu tadi Kang Ustadz. Ini bagus sekali. Ini surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu menjadikan kita tuh, coba lihat yang depannya, bukan hayata dulu tapi mauta dulu. Nah, itu Allah menjadikan kita yang mati dan yang hidup. Dan dari tadinya juga kita mah nggak hidup, dan mati kita mah. Dihidupin sama Allah. Makanya kita tuh harus ingat, bisa hidup gini tuh karena siapa? Itu maksudnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi bukan dibalik. Allah yang matiin kamu, bukan. Allah yang hidupin kamu gitu. Gitu. Kan orang tuh suka mikirnya, wah bentar lagi juga mati lah sama Allah, dimatiin gitu. Enggak, Allah tuh yang ngidupin kita. Kemudian Allah matikan, Allah hidupkan lagi kan gitu. Nah, jadi ini pertama pemahamannya begitu. Kita harus bersyukur terhadap kehidupan ini. Bersyukur terhadap kehidupan dengan cara seperti apa? Bersyukurnya begini tadi Allah bilang. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Liyabluwakum ayyukum itu konsepnya kita diuji semua. Kalian semua diuji kata Allah. Diuji semuanya. Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Ahsan itu apa sih? Ya, sahabat bertanya. Kemudian Rasul bilang muhsin atau orang yang ihsan itu orang yang kalau melakukan sesuatu dia teh merasa, kalau tidak dia merasa ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia selalu merasa dilihat sama Allah. Ya kayak ginilah kita ya, tiba-tiba
merasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga, ini sore meni indah gini ya. Ya. Langsung kan, Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Ya walaupun orang itu dalam kesulitan, tapi ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, dengan tiba-tiba semilir angin kayak di sini nih, semilir angin, segar gitu ya, itu kan langsung kita bersyukur. Ya. Nah, selain itu kita merasa selalu dilihat sama Allah. Jadi kalau orang kebayang gitu, kalau di CCTV aja kan orang naik lift gitu, hati-hati Teh Rida kalau naik lift jangan garuk-garuk sembarangan, nggak ada CCTV, bener nggak? Ya, tiba-tiba garuk orang gitu kan? Ya. Itu ada CCTV, ada yang lihat. Ya. Nah, kalau kita merasa dilihat orang kan pasti menjaga nih. Ya. Kita merasa dilihat Allah. Allah tuh yakhru wa ma yakhfa, yang melihat yang nampak, yang tersembunyi dan lain-lain. Nah, jadi kita diuji terhadap apapun yang kita lakukan. Ya. Dari mulai apapun yang kita niatkan sampai yang kita lakukan, kita diuji. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi ayat itu tuh membuat kita selalu ingin jadi lebih baik seperti lagu yang betul. Makanya itu korelasinya seperti itu. Ya. Luar biasa. Kang Zaki gimana Kang Zaki? Ada inspirasi apa Kang Zaki? Mapan seniman ya yang sukanya pengennya menciptakan sesuatu yang bisa menggugah orang gitu Kang Zaki. Dari ini aja. Kalau saya sih dengar tadi penjelasan dari Kang Ustadz ya. Jadi ada hal-hal yang sepele gitu yang untuk lebih baik tuh bisa gini. Untuk memulai lagu aja, kadang-kadang ingat Bismillah, kadang enggaknya. Ya. Nah, mungkin itu juga saya perbaiki gitu ya. Jadi tiba saya ngelayang gitu, ngurangi tukang dagang lebih baik kamu dagang ngurangan timbangan, sekali lah ngurangan timbangan. Kan itu banyak hal yang sepele gitu Ustaz ya. Ini pekerjaan sehari-hari ini bagus banget. Jadi gini, seringkali seperti yang Kang Dani bilang, kita ingat agama kalau udah azan, ingat agama pas mau sholat gitu ingat agama pas mau Jumatan gitu Padahal Kang Zaki tadi itu esensinya bagus banget. Esensinya mau ngegitar gitu, lupa baca Bismillah. Padahal ketika dia ngegitar tadi lebih baik yang bisa lagi, itu kan sebuah kebaikan yang disampaikan. Ketika kita sanggutkan dengan atas nama Allah dengan Bismillah, insya Allah jadi nilai kebaikan, jadi ada pahalanya. Sepanjang apa yang kita lakukan itu maksudnya tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, itu tuh boleh diniatkan dengan karena Allah. Karena misalnya berdagang, misalnya belajar, misalnya bekerja. Kenapa? Akhirat ya. Bagus aja. Sekarang gini ya, ini mah kita lihat aja. Masuk ke kamar mandi, kenapa harus baca doa? Bener nggak? Betul nggak? Kobaits itu kita berlindung. A'udzubika kan dari apa? Dari yang namanya jin perempuan dan jin laki-laki. Keluar ada doanya. Masuk rumah dan lain-lain. Minum. Segala sesuatu, pakai baju semua. Segala sesuatu dicontohkan Rasulullah SAW berdoa. Itu tuh yang dimaksud dengan amal tadi. Itu amal. Bahkan Kang Dani pakai kacamata. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga mata saya ini membawa kebaikan kepada saya dan orang-orang banyak. Kacamata itu teh. Jadi selama pakai kacamata, insya Allah membawa nilai-nilai ibadah. Kan itu semua kan untuk akhirat, bukan memang kebaikan selain di dunia ya. Jadi mau tidur, mau apapun kita lakukan itu lebih baik tuh bahwa orientasi kita untuk akhirat. Betul. Betul. Hakikatnya gini lah. Kalau kita visioner itu kan ke depan avant-garde gitu ya. Kan seniman semua avant-garde itu semua yang berpikir ke depan. Benar tuh. Avant-garde. Avant-garde nggak? Frank Zappa kan disebut avant-garde gitu ya. Atau Einstein, pemikir avant-garde. Stephen Hawking kan. Avant-garde tuh garda depan, mikir ke depan. Sebetulnya kita orang Muslim sudah diajarin sama Allah tuh untuk selalu berpikir ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun wa qaddamat ligat. Orang beriman bertakwa kepada Allah dengan cara seperti apa ya Allah? Setiap jiwa hendaknya berpikir untuk hari esok, godan. Hari esok teh kapan? Esok teh mulai besok. Hari apa besok? Senin misalnya, Selasa, Rabu, atau bulan-bulan besok, tahun-tahun besok, sampai apa? Kehidupan esok di akhirat kelak. Jadi kita mah visioner pisan atuh. Nah, jadi ketika Kang Dani pakai kacamata, bukan hanya pakai kacamata untuk ngelihat hari ini pengen baca, bukan. Bukan hanya pakai kacamata untuk hari ini
melakukan pekerjaan untuk kebaikan besok, bukan hanya itu, tapi pakai kacamata insya Allah untuk di akhirat kelak menjadi nilai ibadah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ternyata ya amal yang dimaksud amal itu tuh tidak hanya sempit, hanya amalan-amalan agama saja. Amal-amalan kita keseharian juga, memang agama itu harus nyurup di dalamnya gitu kan maksudnya. Nyurup. Ya, nyurup. Biar kejaga gimana Kak Ustadz? Itu. Kan perlukan kita. Ini kita bisa begini, tiba-tiba ada gak Nih. tips-tips Ah. kejaga? Saya pengen tahu nya. Bang Zaki kan sebagai biduan. Munsid ini biduan. Ya. Betul nggak? Kang Dani, Teh Rida, Kang Ari suka ngapalin lagu nggak? Ya. Kalau misalnya tiba-tiba tadi lagu Lingua, tiba-tiba nggak apal di panggung, kumaha? Ya. Jadi, apalagi Kang Dani nih, Kang Dani itu kan nggak mau kalau di panggung teh sambil baca, bener? Ya. Pengennya hafal, bener? Ya. Caranya supaya hafal bagaimana? Ya. Setiap hari dibaca, Ya. setiap hari diingat. Ya. Gimana caranya tadi? Supaya kita itu mukhlisina lahuddin. Kan gitu, mukhlisina lahuddin teh artinya orang yang ikhlas. Mukhlis itu, ikhlas itu memurnikan. Bagaimana orang yang memurnikan lahuddin, ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Kan agama teh ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas dalam agama kan gitu. Kumaha sih caranya? Jadi kita harus ingat terus. Ya. Makanya Allah Ya. bilang, "Cik sholat sehari 5 kali supaya Ya. ingat." Ya tage geus Ya. kurang. Ya. Iya kan? Ditambah Ya. apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, zikron kasiron, berzikir sebanyak-banyaknya zikir. Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah teh bukan hanya caranya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, bukan cara itu. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Pas minum bismillahirrahmanirrahim. Pakai eta cara Ya. mengingat Allah. Ya. Jadi ingat Ya. semua sama Allah teh Betul. gitu. Itu. Masya Allah. Ya, ternyata ini pertemuan ini kalau digali lagi ya untuk menjadi lebih baik aja teh. 3 hari. Nggak cukup 3 hari, bener. Tetapi ini nih sebagai episode pertama ya, IHAKI mencerahkan hidup dengan cahaya, hidup yang lebih bermakna. Kita harus sambung lagi di episode mendatang nih ya. Tetapi sebelum itu Kang Ustadz Hoyong ditutup dengan doa. Ada penutup itu untuk pertemuan kita. Nah, kita ini disebut majelis boleh nggak? Boleh saja karena kita kan berkumpul. Ah. Kita berkumpul Ya. lebih dari 2 orang dan kita di sini juga berbicara tentang hal yang baik dalam rangka mengingat Allah. Ya. Gitu, Jadi dalam majelis ini mangga kita Ayo. tutup dulu sama Kang Ustadz. Hai. Ya. Yuk kita sama-sama berdoa tuh, yang di rumah juga sama doa, kita aminin sama-sama ya. Kita nggak tahu dari amin yang mana akan terkabul ya, Ya. insya Allah. Tapi Ya, amin. satu amin saja bisa diijabah sama semua. Amin. Makanya itu nanti ya viewers yang sudah berapa juta ini Ya. saling mengaminkan. Ya, Insya Allah. amin. Amin. Ya. Baik, ayo kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih lisani kul takilni nafsi tarfatil hadim minan nas. Ya Allah, Engkau lah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkau lah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, perbaiki ya Allah kehidupan kami ya Allah, kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, kawan-kawan kami ini ya Allah, bangsa kami ini ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jangan biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Mudahkanlah ujiannya, ringankanlah, tuntunlah, bimbinglah, ampuni kami ya Allah. Jangan Kau hukum jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Jauhkan kami dengan keburukan, dengan kesalahan, dengan kemaksiatan, dengan kemudaratan sebagaimana Engkau menjauhkan barat dan timur ya Allah. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang buruk itu ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Teh Rida ditutup antu. Ya, ayo teh. Ayo ditutup. Teh dah. Iya. Ya, pokoknya ya sahabat IHAKI mencerahkan
Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa ketemu lagi di episode mendatang ya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di share-share ya, di share-share. Yes. To